Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Cucun Rohedi. Oke, pada morning briefing pagi ini, dua fokus utama yang mau kita sampaikan adalah analisa korelasi mata uang, khususnya untuk major currency yang berada di zona Eropa, meliputi pound dolar, euro dolar, dan dolar Swiss. Kemudian kita juga akan mencari peluang untuk transaksi kita hari ini secara teknikal di tiga pair currency tersebut. Oke, kita langsung saja. Ini adalah pergerakan pair currency antara pound dolar versus euro dolar selama 1 tahun ke belakang. Nampak bahwa pergerakan harga ini berkorelasi sangat positif gitu ya, di mana ketika si yang warna kuning ini adalah euro ya, ketika euro mengalami penurunan, begitupun dengan pound sterling dolar mengalami penurunan. Tapi nampak di grafik ini bahwa euro ternyata lebih mengalami penurunan yang lebih tajam. Nah, kita bisa memaklumi bahwa penurunan euro yang drastis ini digerogoti oleh kronisnya penyakit masalah utang yang terbaru, masalah Yunani, dan masih mungkin ini pergerakan euro ini akan tertekan. Tanggal 20 September nanti akan diadakan pemilu Perdana Menteri menyusul Alexis Tsipras mengundurkan diri ya. Kemudian minggu kemarin ECB juga pernyataannya cukup negatif bahwa ECB menurunkan proyeksi pertumbuhan dan inflasi karena untuk menyesuaikan dengan rendahnya harga komoditi dan perlambatan ekonomi Cina. Untuk pound sterling sendiri masih mungkin dia akan bergerak lebih ke bawah. Petang ini akan dirilis beberapa data besar termasuk suku bunga. Jika suku bunga tetap dipertahankan dan kebijakan BOI itu tetap dijalankan, masih memungkinkan bahwa pound sterling ini juga akan ikut tertekan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan pair currency satu lagi yang major currency yang berada di euro itu dolar Swiss. Ini cat 1 tahun ke belakang, nampak bahwa dolar Swiss ini seperti cermin untuk hampir kedua pair currency lainnya. Nah, tapi ini berkorelasi sangat kuat negatif dengan euro. Secara visual di grafik nampak bahwa ketika harga euro itu menurun, harga Swiss naik. Ya sebenarnya ini nilainya sama gitu ya, ketika euro turun melemah maka si Swiss pun ikut turun, tapi kondisinya secara grafik meningkat. Nah, dengan mengetahui korelasi-korelasi yang terjadi di antara ketiga pair currency ini, maka skema apa dengan risiko seperti apa yang mungkin bisa dilakukan ataupun pernah kita lakukan ya. Nah, yang pertama, hedge yang tidak efisien. Maksud hedge tidak efisien ini, ketika dolar menguat, secara otomatis euro akan melemah, Swiss juga akan melemah. Tapi secara grafik ditampilkan bahwa euro ke bawah, Swiss ke atas. Nah, ini tidak efisien. Kenapa? Pertama, kita sudah rugi spread. Kedua, jika perusahaan pialang tersebut mengenakan komisi, kita rugi komisi juga. Ini tidak efisien. Tapi memang ada suatu strategi yang bisa menerapkan kondisi seperti ini, tapi tetap menurut saya ini kurang efisien. Oke, selanjutnya hedging aja pada deviasi antara dua pair currency yang berkorelasi positif. Contoh, ketika pound sterling dolar menguat, kemudian euro dolar melemah, ini di sini nampak
suatu deviasi ya, yang dimana biasanya kedua preferensi ini saling searah, ini divergensi, saling menjauh. Oke. Sebentar saya ganti dulu. Nah, sebagian dari kita ataupun ada yang menggunakan skema transaksi seperti ini, tapi ini sekali lagi sangat berisiko. Asumsi dasar bahwa pergerakan pound sterling dolar dengan euro dolar ini pada suatu titik tertentu dia akan mencapai titik keseimbangan kembali. Tapi apakah mungkin dia semakin menjauh si euro ini ataupun dan sebaliknya ya, pound sterling semakin ke atas? Nah, ini sangat mungkin. Dan kita tidak tahu berapa maksimal kedua currency ini akan menjauh satu sama lain. Jadi untuk skema transaksi yang seperti ini resikonya sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai risiko sangat maksimal. Kemungkinan yang ketiga, skema yang bisa terjadi untuk melibatkan lebih dari satu currency ini adalah dengan mendobolkan risiko. Oke, alih-alih kita diversifikasi risiko dengan memasuki posisi satu buy di pound sterling dolar dan buy di euro USD, ternyata berdasarkan korelasi ini harusnya searah gitu ya. Dan kita secara tidak langsung telah mendobolkan risiko kita. Ini tidak beda jauh dengan kita melakukan pembelian dua posisi di pound sterling dolar ataupun dua posisi di euro dolar. Sekali lagi ini juga sangat berisiko. Nah, mungkin sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya Pak Cucun, bisa dilanjut terlebih dahulu saja Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya secara teknikal ya, untuk fair currency ini peluang apa yang bisa kita ambil? Oke, dalam auto chartis di web auto chartisnya kita menemukan pola triangle untuk euro USD. Di sini ada 3 konfirmasi bahkan yang menyatakan bahwa euro USD ini telah break level resisten dari triangle-nya. Ini ada yang satu 240 menit, yang satu 240 menit dengan beda jumlah candle yang membentuk formasi ini. Untuk 15 menit ini resisten sudah tembus juga ya. Nah, untuk euro USD di grafik 4 jam ketika telah break resisten dari triangle ini, target yang bisa kita peroleh dengan melakukan buy di area ini adalah di 1.188. Nah, ketika kita perkecil time frame-nya menjadi misalkan di ini time frame yang sama tapi kita memiliki target-target yang lebih kecil gitu. Nah, dengan chart auto chartis yang ada di MetaTrader kita juga bisa memperoleh target-target dan kemungkinan pembatasan risiko stop loss. Nampak di chart bahwa formasi triangle ini sudah break level yang resistennya ya. Jika kita buy di area sini, buy ya, kemungkinan target adalah yang terdekat di 1.1246. Nah, jika level ini tembus 1.1246 ini tidak menutup kemungkinan si euro bisa mengarah ke 1.1315 bahkan melampaui target yang disampaikan oleh auto chartis dalam webnya. Nah, jadi kemungkinan akan mengejar ke area ini. Dengan penempatan risiko terdekat adalah di 1.1188 ya. Atau kita mau dengan risiko yang lebih besar bisa diletakkan sedikit lebih bawah dari level support formasi triangle ini di sekitar 1.1315
119. Oke, ini untuk euro. Kemudian bagaimana untuk pound sterling dolar ya? Di auto chartis on the web ini ada dua formasi. Formasinya sama, tapi terkonfirmasi di dua time frame yang berbeda. Sebenarnya ini sudah break, sudah melewati level support dari triangle ini ya. Jadi untuk target hari ini pergerakan euro direksinya pound sterling direksinya ke bawah. Kita bisa meng-sell dengan target 1.5050, dan jika kita ke chart di MetaTrader kita untuk pound sterling dolar di time frame 1 jam, nampak bahwa direksi dari pound sterling dolar ini adalah menurun dengan ditembusnya level support dari triangle 1 jam ini dengan target auto chartis ini memberikan target ke kita di satu target paling dekat 1.5314, target lebih jauh 1.5245. Dengan level stop loss kita bisa menempatkan di sedikit di atas dari resisten pola triangle ini di sekitar harga 1.5390. Oke, terima kasih. Selanjutnya arah untuk dolar Swiss. Arahnya ini negatif. Kemungkinan ada penurunan. Ini sesuai dengan arah euro yang menguat ke atas, sementara dolar Swiss menguat ke bawah ya, penurunan. Di web auto chartis ini belum terbentuk pola-pola yang sempurna, komplit, dan masih menampilkan pola-pola yang lebih dari satu arah kemungkinan pergerakan untuk dolar Swiss. Nah, ini untuk dolar Swiss dalam 1 jam arahnya turun. Nah, ketika kita bisa meletakkan order sell di area ini ya, 0.9730an ya, maka untuk target profit paling mungkin dia akan mengejar ke area 50% dari retracement Fibonacci untuk dolar Swiss chart 1 jam ini ya, yaitu di area sekitar 0.9700. Sementara untuk penempatan stop loss untuk dolar Swiss, kita bisa menempatkan beberapa poin di atas retracement 23,6% di sekitar harga 9773. Nah, mengapa kita meletakkan lebih atas? Ini ditakutkan dolar Swiss ini akan mencoba kekuatan resisten ini yang beberapa kali tidak berhasil ditembus. Oke, mungkin itu saja untuk morning briefing pagi ini. Untuk kesimpulan, jadi dengan mengetahui korelasi antara pair currency, kita bisa mengetahui kemungkinan risiko yang bisa kita alami dalam perdagangan yang melibatkan lebih dari satu pair currency tersebut. Dan auto chartis bisa memberikan peluang untuk melakukan transaksi dengan kajian lebih detail dan segala fitur yang dimilikinya. Mungkin itu saja, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Cucun. Ya, Pak Cucun, terima kasih atas informasinya. Jadi, kalau saya simpulkan ya, berdasarkan pembahasan pada morning briefing hari ini, mengikuti key point yang dibahas oleh Pak Cucun tadi, korelasi antara dua pairs ini dapat kita manfaatkan ya untuk beberapa hal. Misalnya untuk mendukung analisis, maupun bisa juga dijadikan alternatif kita untuk mengambil transaksi di lebih dari satu pairs ya, Pak ya. Selain itu juga tadi sempat dibahas juga oleh Pak Cucun mengenai pair yang paling sering memiliki korelasi yang positif dan relatif tinggi, yaitu Euro USD dan Pound Sterling USD ya Pak ya. Iya.
Oke. Dan selain itu juga auto chartis bisa kita manfaatkan untuk mengambil peluang yang bisa kita tradingkan. Hari ini juga tadi sempat dibahas mengenai euro, kemudian juga pound sterling, di mana nanti juga kita menunggu mengenai data pound sterling hari ini tentang bank rate ya yang diprediksi tetap di 0,5% gitu. Oke, saya rasa cukup sekian ya Pak untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semua materi yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.